Kita kasih naik ada Akip Riyadi. Ya, selamat malam Saudara Akip Riyadi. Arom, kenapa dengan Arom? Kemarin ada yang nanya, ada yang datang ke sini ngomongin Arom. Saya nggak kenal Arom siapa. Ada yang datang ke sini. Ya, Akip Riyadi. Assalamualaikum Bang, cari jaringan dulu Bang, jaringan gak enak. Silakan. Sebenarnya Anda tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada saya Bang, karena itu dilarang oleh Muhammad. Janganlah kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Gitu. Ya terserah Bang, terserah yang mengimani di situ. Ya berarti Anda tidak percaya dengan sang Nabi kalau begitu. Ada saya hadisnya, pernah Bang. ketemu Nabi Bang. Iya, saya tetapi pernah ketemu Nabi. Tetapi sama Bang, saya tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus berjumpa gitu ya secara fisik. Karena kita kan hidupnya beda zaman. Betul? Perjumpaan kita itu adalah perjumpaan spiritual, bukan perjumpaan ketemu langsung begitu. Nah, makanya kita kan mencari tahu apa yang sungguh-sungguh dikatakan oleh Yesus dan apa yang sungguh-sungguh dikatakan oleh Muhammad. Nah, Anda kan sebagai Muslim, Anda percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad kan? Seharusnya begitu. Nah, Muhammad mengajarkan, janganlah kamu memberi salam kepada orang Wahyudi maupun orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, sedangkan kata Tuhan Yesus, jika kamu hanya memberi salam kepada orang-orang yang memberi salam kepadamu, apakah lebihnya kamu? Jikalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, bukankah sesama penjahat itu juga berbuat demikian? Nah, makanya Tuhan Yesus mengajarkan hal yang ekstrim. Artinya Tuhan Yesus itu mengajarkan untuk mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan yang jahat pula. Kalau orang menjahati kita, kita kalahkan dengan kebaikan. Kita harus tetap baik. Kita harus tetap jangan jatuh ke dalam dosa gitu loh. Sama seperti mereka. Cuman melakukan itu kan berat. Nah, begitu. Itulah makanya kita perlu dikuatkan dengan roh Tuhan. Roh Kudus itulah yang menguatkan manusia melakukan segala firman-Nya. Begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Ya. Bukan alhamdulillah, Pak. Harusnya Anda bilang begini. Kalau begitu, saya pengen mengikut Tuhan Yesus begitu. Saya mau meninggalkan yang di kuburan gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akip Riyadi. Iya Bang, kalau Tuhan Yesus. Iya. Anda sering nggak nonton channel ini? Kan sampean tahu sendiri Bang, saya sering itu loh. Oke. Selama Anda nonton ini, di bagian manakah yang menurut Anda itu tidak benar? Bukankah yang saya katakan itu semua benar berdalil? Nggak ada Bang. Berarti benar semua kan? Betul, betul, benar semua Bang. Terus benar, apa yang menghalangimu? Apa yang menghalangi? Silakan. Kapan saya menghalangi sambian? Bukan, kan apa yang menghalangimu? Berprasangka buruk terhadap kayaknya sesama. Delay dia nih. Ya. Begini, ya, lanjut, Pak Akip. Lanjut. Bukan Anda menghalangi saya, tetapi apa yang menghalangi Anda untuk berpindah dari gelap menuju terang? Anda ini kan berada di dalam kegelapan. Anda itu dipimpin oleh seorang yang tidak tahu jalan ke surga.
Anda dipimpin oleh orang yang dia sendiri tidak tahu dia kemana. Makanya kata Tuhan Yesus, orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Karena keduanya itu pasti masuk jurang. Mereka itu akan jatuh ke dalam lubang. Karena apa? Karena orang buta itu nggak ngerti jalan. Gitu loh. Setuju, Nah, setuju. makanya saya bilang kepada Anda Pak Akib, jangan mau hidup Anda serahkan dipimpin oleh orang yang tidak tahu jalan ke surga, yang tidak tahu jalan menuju hidup. Serahkanlah diri Anda, jiwa Anda, roh Anda kepada Dia yang mengerti jalan kepada hidup, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ganti tuan. Amin, Anda ini sekarang kan tuan Anda itu kan adalah sang itu yang ada di kuburan itu. Itulah tuan Anda atau Tuhan Anda. Nah, ganti. Jangan lagi dia yang merajai hidup Anda, jangan lagi dia yang menguasai hidup jiwa ragamu. Jangan lagi dia yang memimpinmu, tetapi biarlah Yesus yang menjadi Tuhan atau tuanmu atau yang memimpinmu. Begitu. Amin. Sehingga amin. Anda tidak dipimpin oleh orang buta. Begitu, Pak Akib. Alhamdulillah. Kalau saya Kalau saya sendiri sudah dipimpin oleh penglihatan, Bang, oleh pendengaran, oleh penciuman di situ. Disitulah saya berjalan, Bang. Karena semua ini sudah terang bagi saya. Gitu loh. Mengikuti apa yang saya masih ragukan. Iya, mengikuti arah penglihatan saya, pendengaran saya. Bagaimana ini menuntun saya untuk mencari kehidupan yang baik, bersosial yang baik gitu, Bang. Iya, tetapi kalau Anda pengikut si Anu itu, Anda bagaimana bisa menjadi orang baik? Buktinya, jikalau kamu bertemu dengan mereka, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bagaimana Anda mau menjadi benar? Bayangkan, janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang yang sesama iman saja. Janganlah memberi salam kecuali kepada orang-orang yang seiman saja. Loh, akhirnya membentuk masyarakat seperti itu loh, Bang. Pak Akib, coba ya. Ini arahnya kemana ini? Ini arahnya kemana? Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda mengikuti yang baik. Saya bilang kalau Anda mengikuti si Anu, pasti Anda nanti tidak mengikuti yang baik. Anda malah menjadi seorang yang bengis. Kenapa menjadi seorang yang bengis? Karena diajarin begitu. Mereka itu keras kepada orang-orang tapir. Tetapi saling berkasih sayang kepada sesama. Jangan berteman dengan orang tapir. Kenapa saya dikasih nasihat terus, Bang? Ya, silakanlah. Silakan. Nah, saya sudah difatalkan dengan dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Artinya harisun alaihim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya telah datang ya rasulun min anfusikum, artinya utusan yang sudah ada pada diri saya ini. Contohkan, saya sudah contohkan tadi, penglihatan, pendengaran, penciuman, agar kita itu berperilaku dengan yang baik, Bang. Di situ. Oke, apakah menurut orang yang baik di situ? Oke, menurut Anda sang nabi, menurut Anda sang nabi itu mengerti tidak? Dia akan kemana? Loh, arahnya nabi itu kemana dulu? Itu kan harus mempunyai data, Bang. Kalau merujuk tentang nabi, Bang.
Ini kan sampian bertanya tentang diri saya gitu loh. Kalau sampian bertanya tentang kehidupan Nabi, saya tidak sejaman dengan dia, Bang. Iya, Itu. tetapi kan ada, Kalau saya ke situ, ada. Baik, baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran ya. Saya balikan dulu biar Anda. Soalnya kalau Anda baca itu kan biasanya terjemahannya saja, Arabnya saja. Baik. Ini surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9, betul? Lihat dulu surat Al-Ahqaf 9, betul? Ya. Oke. Coba dibaca. Betul. Koin dulu Bang. Koin dulu. Jadi jangan seperti RK lah. Anda seperti RK. Coba katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul. Dan aku tidak tahu. Perhatikan. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat kepadaku dan kepadamu. Dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan kepadamu. Jadi jangan Anda katakan bahwasanya Muhammad masuk surga. Setuju, Bang. Sedangkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya. Bang. Diperbuat terhadap dirinya. Betul. Saya sepakat, Lalu kenapa Anda masih mengikuti? Ingin tanya kepada saya. Dia sendiri sudah mengakui dia tidak tahu. Kayaknya Pak Akib delay, Pak. Coba Pak Akib perbaiki dulu sinyal Anda. Iya, karena Anda ini delay sekitar 2 detik. Jadi kita kalau ngobrol jadi balap-balapan. Ya, kita turunkan dulu ya. Ya, pokoknya Anda belajar dulu lah. Akib ini kerjanya koin aja. Pikirannya. Oke, kita kasih naik ada Alfi Bisugi. Ahmadi. Ya, silakan Ahmadi, nyalakan kamera Anda. Oke. Itu ada suara musik ya?